Idul Fitri yang memiliki kelainan khusus ya. Aku mau nanya tentang, boleh ceritain dulu sedikit tentang anak yang Bu Fitri pegang? Oh ya, kayak Bu Caca izin jelasin ya Bu. Jadi anak yang saya dampingi itu punya hambatan pendengaran kelas 5 SD gitu. Jadi buat ketika saya menjelaskan materi itu harus kesulitan karena dia memiliki hambatan pendengaran itu. Jadi harus yang sudah dipahami dan harus pelan-pelan agar dia itu paham. Sejak kapan anak Anda teridentifikasi memiliki keterbatasan pendengaran? Kalau anak yang saya damping itu untuk hambatannya teridentifikasi saya konfirmasi juga ke orang tua itu sejak dalam kandungan. Kalau respon ketika dipanggil guru atau teman-temannya bagaimana? Kalau untuk respon dipanggil guru saya ataupun guru kelasnya itu kadang dia mau respon tapi kadang juga nggak respon karena hambatannya itu ya Bu. Jadi lebih banyaknya nggak respon sih Bu, jadi harus terus berulang-ulang. Apakah anak lebih banyak menggunakan bahasa isyarat tulisan atau nonverbal? Iya, karena keterbatasan itu, jadi dia lebih banyaknya itu pakai nonverbal. Misal dengan jarinya menunjuk-nunjuk ketika dia mau izin bermain gitu. Jadi lebih banyak nonverbal. Kalau interaksi anak dengan temannya saat bermain atau kerja kelompok bagaimana? Interaksi anak yang saya dampingi ketika berinteraksi dengan teman-temannya ketika kelompok atau bermain sama sih Bu, menggunakan verbal ataupun gestur tubuhnya yang menunjuk mana gitu. Tapi ada ketertarikan untuk bermain atau mengajak ngobrol temannya? Iya, sebenarnya untuk ketertarikan dia pengen mengungkapkan, tapi karena selain hambatan pendengaran dia juga ada hambatan intelektual kan. Jadi dia mau mengungkapkan tapi bingung untuk mengungkapkan itu. Saya itu juga hambatan pendengaran itu yang membuat kesulitan. Kalau cara buat lebih mudah dipahami gitu ketika komunikasi sama guru gimana? Kalau komunikasikan dengan anak itu biar paham ya dengan bahasa yang tidak terlalu panjang karena dia disabilitas intelektual, terus dengan pelan-pelan juga, dan itu sih Bu. Jadi dia ketika nggak emosi ya misalnya yang kondusif biar dia tuh paham apa yang saya jelasin. Pernah nggak anak menunjukkan ekspresi emosional dengan cara-cara yang berbeda dari anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain? Menunjukkan emosi yang berbeda Kayak marah, senang, atau sedih? Ini sih yang marah kalau misalnya saya kasih tahu ketika dia sedang tidak tenang, kondusif, dia akan tanda kutip kayak menyakiti gurunya, misalnya menarik-narik kerudung ataupun mengarahkan tangannya ke muka saya, itu karena disabilitas intelektual itu kan ya Bu, lain dari disabilitas tunarungu itu pendengaran. Kalau respon teman-temannya gimana dengan keadaan ada anak di kelas kayak gitu? Karena sekarang udah kelas 5, terus teman-temannya udah 5 tahun, jadi teman-temannya udah paham sih dari kondisi anaknya itu. Jadi ya ngajak mainnya yang dia bisa gitu, misal bermain tangan yang untuk berkomunikasi kan susah, jadi dia yang bermain tangan. Terima kasih Bu Fitri, sudah wawancara.